Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi Rasul termulia beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramlan. NIM saya 192515218. Program studi dan teknik elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep besar telekomunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada baiknya kita mengetahui poin yang akan dibahas. Yang pertama itu ialah definisi telekomunikasi. Apa sih itu definisi dari telekomunikasi? Yang kedua, jenis-jenis informasi pada telekomunikasi itu seperti apa? Yang ketiga, istilah apa yang ada pada komunikasi? Yang keempat, tujuan telekomunikasi itu apa? Yang kelima, gambaran umum pada telekomunikasi. Yang keenam, ada beberapa komponen telekomunikasi. Yang ketujuh, terakhir, jenis-jenis topologi. Yang terakhir, jenis topologi jaringan pada telekomunikasi. Nah, baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu apa sih definisi dari telekomunikasi itu sendiri. Definisi telekomunikasi itu sendiri ialah pertukaran informasi di mana terjadi perubahan pada hubungan komunikasi jarak jauh yang terjadi secara elektrik. Untuk dapat memulai dan mengakhiri komunikasi antara kedua pihak harus ada tanda signaling atau yang biasa harus ada tanda signaling yang dikenal oleh kedua pihak. Fungsi signaling dalam point to point adalah tanda untuk memulai dan mengakhiri komunikasi. Telekomunikasi yang modern berbentuk PTM atau point to multipoint. Untuk PTM itu sendiri biasa disebut broadcast. Dalam hal ini tidak diperlukan signaling, sedangkan untuk PTM dua arah maka diperlukan signaling. Yang terjadi pada hubungan berhierarki atau bertingkat dalam telekomunikasi yang berbentuk multi-point to point. Selanjutnya, poin kedua yaitu jenis informasi pada telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan bentuk hubungan berupa PTP dan PTM di mana komunikasi dengan informasi. Siaran radio itu bentuk komunikasinya dalam berbentuk suara dan musik, dan TV dalam bentuk suara, musik, gambar, dan tulisan, yang dimana komunikasi berupa point to multipoint tanpa ada konfirmasi. Seperti jenis informasi pada telekomunikasi ini, misalnya di sini ada 8. Yang pertama itu suara dalam berbentuk telepon, yang kedua suara dan gambar dalam berbentuk video call atau video phone, yang ketiga tulisan yang dicetak atau dalam berbentuk telegrafi atau telex, yang keempat tulisan dicetak atau biasa berbentuk komunikasi data, yang kelima tulisan dicetak berbentuk teletext, yang keenam dokumen berbentuk telefax, 7 gambar berbentuk televisi atau video teks, dan terakhir gambar, tulisan, dan suara yang berbentuk multimedia. Selanjutnya, poin ketiga yaitu istilah dalam komunikasi. Istilah dalam komunikasi itu terbagi menjadi 3, yaitu simplex atau komunikasi satu arah, contohnya broadcast, misalnya itu radio atau TV. Yang kedua, half duplex, yaitu komunikasi dua arah yang bergantian, contohnya CB atau radio amatir. Yang ketiga, full duplex, itu komunikasi dua arah secara bersamaan, contohnya telepon. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu tujuan telekomunikasi. Tujuan dari telekomunikasi itu sendiri untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan rakyat secara global, mendukung kehidupan ekonomi dan kehidupan pemerintahan, serta meningkatkan
antar bangsa. Selanjutnya poin ke-5 yaitu dalam pembahasan gambar umum telekomunikasi. Ada di gambaran umum telekomunikasi ini mempunyai perlengkapan dasar yaitu memberikan kanal telekomunikasi secara pada kabel, seperti contohnya pada bawahnya. Pertama, sumber informasi masuk. Informasi ini jalan melalui transducer, kemudian ke penguat, lalu ke penguat kabel, lalu ke penguat transducer dan ke penerima info. Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya pesawat faksimil, mikrofon, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke poin yaitu komponen jaringan telekomunikasi. Komponen jaringan telekomunikasi di sini terbagi terminal equipment yang sebagai suatu device yang merupakan sumber informasi yang dapat berupa pesawat, telepon, komputer, dan lain-lain yang bertindak sebagai pengirim. Selanjutnya switching equipment jadi sebagai alat penghubung antara saluran dengan saluran lain. Selanjutnya media transmisi yang sebagai perantara atau penyampaian antara terminal dengan sentral atau sentral guna menyampaikan informasi dari pengirim ke pengguna. Selanjutnya yang terakhir perangkat terminal yang dimana perangkat bisnis pelanggan sendiri yang fungsi untuk memanfaatkan dari secara bergantian dan saja. Selanjutnya poin ke-7 yaitu topologi jaringan telekomunikasi. Nah, di topologi jaringan telekomunikasi di bagian topologi jaringan telekomunikasi itu yang digunakan hanya 3. Yang pertama, mesh atau mata jala. Jaringan mesh atau mata jala itu sendiri ialah jaringan antar satu titik dengan titik yang lain. Selanjutnya, topologi star atau bintang yang berfungsi sebagai central transit yang menghubungkan semua sentral yang terhubung. Yang ketiga, topologi hybrid atau kombinasi yang dimana bentuk jaringan digunakan dengan tujuan mengambil sifat-sifat baik dari dua jenis jaringan yang ada. Itulah tadi pembahasan mengenai konsep dasar telekomunikasi. Sebelum saya mengakhiri pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan jika Anda terus berpikir dan tidak melakukan apapun, Anda akan tertinggal jauh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.